Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rusak parah sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 4. Harga minyak goreng di Kota Palembang kembali turun, tidak ada batasan pembelian dan tidak perlu menunjukkan KTP. Hampir 1 tahun proses perekaman data KTP elektronik warga Kabupaten Ogan Komering Ulu terhambat karena peralatan rusak. Kita ke informasi yang pertama, jalan penghubung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rusak parah sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 4. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak 4 tahun terakhir namun belum juga diperbaiki. Beginilah kondisi jalan penghubung yang berada di Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jalan sepanjang 8 km ini tak jarang membuat warga membatalkan perjalanannya dan memilih berbalik arah. Rusaknya jalan telah dirasakan warga sejak 4 tahun terakhir. Kondisi semakin parah karena cuaca yang telah memasuki musim penghujan. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses warga yang berada di Kecamatan Kisam Tinggi. Mobilnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Pak? Nggak bisa masuk. Jadi kondisi jalan ini akses pertanian 90% untuk wilayah Kisam Tinggi menggunakan akses jalan ini. Akses jalan ini menuju ke desa 4 desa. Ya, kalau sebelum jalan jelek dulu, dari simpang 3 ke dusun itu bisa ditempuh dalam jangka waktu sekitar setengah jam lah. Tapi makni hari nggak bisa, Bu. Sekitar 3 jam lah makni hari. Jalan itu kurang lebih sekitar 4 tahun lah, Pak, rusaknya jalan itu. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Oku Selatan, pembangunan jalan di Kecamatan Kisam Tinggi ini baru akan dianggarkan pada tahun 2023 mendatang. Untuk ke jalan itu mungkin di tahun 2023 insya Allah kita laksanakan pembangunannya, dan pemerintah daerah selatan melalui Dinas PU sudah menunjukkan usulan tersebut untuk dibangun jalan. Selain jarak tempuh menjadi lebih lama, rusaknya jalan membuat roda perekonomian warga yang berada di 4 desa menjadi terganggu. Keempat desa tersebut meliputi Desa Singalaga, Desa Simpang 3, Desa Simpang 4, dan Desa Air Alun. Warga berharap jalan dapat segera diperbaiki sehingga mereka dapat menjual hasil pertanian mereka ke ibu kota Kabupaten Muara II. Didi Ruansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Harga minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah di Kota Palembang kembali turun. Selain itu, kini juga tidak ada batasan dalam jumlah pembelian. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga minyak goreng kini dijual Rp13.000 per liter. Bahkan untuk para pengecer, minyak goreng dijual Rp12.000 per liternya. Turunnya harga minyak goreng curah ini telah dirasakan pedagang sejak sepekan terakhir. Selain itu, pembelian minyak goreng curah pada tingkat agen tidak lagi dibatasi. Untuk pembelian minyak goreng oleh warga yang dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, tidak perlu menunjukkan KTP. Namun bagi para tengkulak dan agen pembelian minyak goreng harus menunjukkan KTP dan NPWP. Sebelumnya minyak goreng curah sempat mengalami kelangkaan di pasar dan dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Sudah mulai turun terus ini. Dari minggu-minggu kemarin sudah perubahannya turun terus. Itu untuk kategori minyak curah aja, ya? Minyak curah, minyak kemasan semuanya turun. Turun, Pak. Iya. Untuk curah sendiri, Pak, sekarang harganya berapa, Pak? Lalu curah ini kisaran 13 sampai 13,5.
Kalau dia apa namanya itu untuk uang jual lagi 12 sampai 12,5. Pasar di warung tulang. Harapannya Bu untuk pemerintah Bu? Minta turun lah harganya kan. Ibu biasa beli dari minyak curah atau minyak bermerek? Medium, premium, curah ya? Kenapa milih curah Bu? Kalau itu murah kan. Turunnya harga minyak goreng curah membuat ketersediaan minyak goreng curah di tingkat pengecer mulai berlimpah. Tidak hanya itu, pendapatan pedagang yang sempat anjlok kini mulai membaik dan kembali normal. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak mampu membayar hutang, seorang pria di Kota Palembang justru mengajak teman-temannya merampok sang penagih hutang. Kini pelaku diancam dengan hukuman paling lama 9 tahun penjara. Lucky Tornado dan Agus Kurniawan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolsek Pelaju Palembang. Kedua warga Jalan Kapten Abdullah Pelaju Palembang itu ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan perampokan terhadap seorang wanita bernama Fitriani. Mereka diringkus polisi di rumah masing-masing di kawasan Jalan Kapten Abdullah Pelaju Palembang. Kasus ini bermula saat korban bersama temannya hendak menagih uang pinjaman kepada pelaku Lucky sebesar Rp2.800.000. Namun karena tidak memiliki uang, pelaku pun mengajak rekannya Agus untuk merampok kedua korban. Korban lalu ditodong pada bagian leher dengan menggunakan pisau dan dirampas barang berharga miliknya. Kedatangan kedua korban ini untuk menagih pinjaman yang dipinjam oleh satu orang pelaku yang jumlahnya Rp2.800.000. Kemudian pada saat di lokasi karena kepepet tidak bisa membayar, korban ditodong oleh pelaku. Polisi menyita sebilah pisau yang dipergunakan tersangka saat menjalankan aksi kejahatannya. Atas semua perbuatannya, kedua pelaku pun terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polsek Pelaju karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi selanjutnya, Presidium Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan mendesak Wali Kota Palembang mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang karena dianggap tidak cakap. Puluhan warga yang tergabung dalam Presidium LSM Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi di kantor Wali Kota Palembang Selasa kemarin. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, para pendemo mendesak ingin bertemu Wali Kota Palembang. Para pendemo mendesak Wali Kota untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR Kota Palembang. Aksi tersebut disampaikan karena pendemo banyak menemukan bukti. Banyak jalan bertahun-tahun dibiarkan rusak, sedang sebagian jalan menjadi rusak justru baru beberapa hari diperbaiki. Bukan penanganan yang kami utamakan. Jadi sekali lagi kami ingin agar pihak-pihak kontraktor yang bekerja betul-betul bekerja sesuai dengan spek, jangan mencuri spek. Itu tanda kutip. Satu lagi, saya tinggal di daerah Gandus. Bertahun-tahun jika hujan 1 jam saja, macet total, tidak bisa lewat. Mobil, kendaraan, motor semuanya macet. Itu skala prioritas yang harus dianggarkan oleh PUPR Kota Palembang. Setelah 1 jam berlangsung, akhirnya pendemo ditemui staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Sosial dan Masyarakat. Kepada pendemo disampaikan Wali Kota tidak dapat menemui karena sedang berada di luar kantor. Staf Wali Kota menerima aspirasi yang dibawa pendemo dan akan disampaikan kepada Wali Kota. Untuk hal-hal yang sudah disampaikan, nanti kami sampaikan dengan pimpinan. Kami sudah dengar dan ini ada Presidium yang sudah memberikan apa-apa yang menjadi buah pikiran. Terima kasih sudah bisa kerjasama dengan pemerintah kota yang sedikit informasi. Setelah aspirasi diterima, staf Wali Kota, pendemo membubarkan diri dengan tertib.
Namun para pendemo masih akan mendatangi kantor Wali Kota Palembang karena ingin mendengar langsung jawaban dari Wali Kota. Yarno Ikhram melaporkan dari Palembang.